Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah untuk selama-lamanya, karena Dialah satu-satunya yang maha suci. Tidak seorang pun di antara manusia yang suci dari kesalahan dan kekhilafan kecuali al-ma'sumin, yaitu orang-orang yang dipelihara, yang orang-orang yang dipelihara, yaitu seperti para rasul. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Ibu-ibu soleh, ibu-ibu hebat yang dirahmati Allah, semoga dalam lindungan Allah, semoga Allah lancarkan segala urusannya di hari ini. Marilah ya Ibu, sedikit saya akan memberikan tausiah atau memberikan sama-sama mengingatkan, terutama untuk diri saya sendiri, sebagaimana diperintahkan oleh Allah di dalam surat Wal Asri, yaitu sesungguhnya kita itu adalah orang-orang yang sangat merugi kecuali orang-orang yang saling mengingatkan. Nah, di sini tausiah ini untuk diri saya sendiri. Bagaimana kita bisa memanfaatkan, bagaimana kita bisa memanfaatkan sisa umur yang kita punya. Ibu-ibu sekalian, kenapa Allah bilang kita merugi? Kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, itulah orang-orang yang merugi. Baik menurut siapa? Tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah telah ajarkan kepada kita di dalam Quran surat tafsir Ibnu Katsir dikatakan, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan perhatikanlah amal yang telah kamu lakukan untuk masa depanmu, yaitu pada hari kembali guna menghadap kepada Rabb-mu. Ungkapan ini mendorong setiap muslim agar sering membuka lembaran catatan amal dan perhatikan titik-titik kelemahan dan kekurangannya. Walaupun banyak usaha yang telah kita curahkan, seorang muslim tidak akan dia tahu kecuali pada saat menghadap kepadanya. Oleh karena itu, dia selalu merasa takut kalau amal yang telah dilakukannya itu hanya bermula baik menurut dirinya saja. Padahal bisa jadi di hadapan Allah dia sama sekali belum mempunyai bekal untuk masa depan. Nauzubillah min dzalik. Karena sesuatu yang dia pandang baik mungkin tidak benar menurut syariat Islam, atau bisa jadi amalannya itu benar menurut tinjauan hukum, tetapi tidak disertai dengan keikhlasan. Nauzubillah min dzalik juga. Kalaulah perbuatan yang dipandang baik itu ternyata merupakan amal yang benar dan serta dengan keikhlasan, namun dari mana dapat diketahui bahwa nilainya masih terpelihara? Bisa jadi susah terhapus oleh rasa bangga atau amal yang telah dilakukannya, meskipun kebanggaan tersebut tidak terlihat atau diketahui kecuali oleh dirinya sendiri. Sebab Allah Maha mengetahui terhadap segala yang tersirat pada setiap hati hambanya.
Maka perasaan ini tanpa disadari akan menghapus amal ibadah. Contoh, seperti kita baca tilawah Quran, di list oleh panitia. Terus kita merasa sudah bangga, sudah amal kita sudah banyak, kita sudah mampu menyelesaikan juz per juz dalam setiap harinya. Ada bangga, ada sedikit rasa bangga di hati kita. Di hadapan Allah tidak ada nilainya, Bu. Percuma. Maka jauhkan orang yang saling mengingatkan. Nah, di sini tausiah ini untuk diri saya sendiri. Bagaimana kita bisa memanfaatkan, bagaimana kita bisa memanfaatkan sisa umur yang kita punya. Ibu-ibu sekalian, kenapa Allah bilang kita merugi? Kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, itulah orang-orang yang merugi. Baik menurut siapa? Tapi baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana Allah telah ajarkan kepada kita di dalam Quran surat tafsir Ibnu Katsir dikatakan, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan perhatikanlah amal yang telah kamu lakukan untuk masa depanmu, yaitu pada hari kembali guna menghadap kepada Rabb-Mu. Ungkapan ini mendorong setiap muslim agar sering membuka lembaran catatan amal dan perhatikan titik-titik kelemahan dan kekurangannya. Walaupun banyak usaha yang telah kita curahkan, seorang muslim tidak akan dia tahu kecuali pada saat menghadap kepadanya. Oleh karena itu, dia selalu merasa takut kalau amal yang telah dilakukannya itu hanya bermula baik menurut dirinya saja. Padahal bisa jadi di hadapan Allah dia sama sekali belum mempunyai bekal untuk masa depan. Nauzubillah min dzalik. Karena sesuatu yang dia pandang baik mungkin tidak benar menurut syariat Islam. Atau bisa jadi amalannya itu benar menurut tinjauan hukum, tetapi tidak disertai dengan keikhlasan. Nauzubillah min dzalik juga. Kalaulah perbuatan yang dipandang baik itu ternyata merupakan amal yang benar dan serta dengan keikhlasan, namun dari mana dapat diketahui bahwa nilainya masih terpelihara? Bisa jadi susah terhapus oleh rasa bangga